1 gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Wahyuni Lestari, nomor peserta 2015-00336303. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Dukuhwaru pada kelas 11 IPA 1 dengan materi sistem koloid. Berikut video praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menemukan semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Guru minta tolong perwakilan dari salah satu anak untuk jadi trijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya Bu Guru minta tolong untuk berdiri dulu sebentar, dilihat temannya atau sudah rapi atau belum, dan nanti dilihat keadaan sekelilingnya, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Saya presensi terlebih dahulu ya, sebentar. Kelas 11 IPA 1. Ahmad Arkaan, Hadir, Bu. Alfa Valensi, Hadir, Bu. Andika Dwi Ramadan, Hadir, Bu. Arum Hidayati. Hadir, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis koloid. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran dengan program Blast Learning PBL berdasarkan pendekatan saintifik dengan metode praktikum, diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan larutan, suspensi, koloid dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya dengan benar. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi dengan
sebentar. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat koloid dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peserta didik dapat merancang pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid dengan tepat. Peserta didik dapat menyajikan hasil pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid dengan tepat. Manfaat mempelajari sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti penjernihan air. Yang nomor 2, pembuatan tahu dan yogurt. Sebelum masuk ke pembelajaran jenis-jenis koloid, kita bermain dahulu untuk melatih konsentrasi. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali. Sore 3 kali. Kalau malam tepuknya setengah. Ya, berarti tidak bunyi. Oke, jelas? Jelas. Bisa mulai? Bisa. Oke. Pagi, sore, malam. Nah, ulangi. Masih ada yang tepuk, berarti belum konsentrasi ya. Iya. Oke, siap? Siap. Nah, siang, sore, pagi, siang. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah konsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kemarin kita telah memahami tentang campuran. Coba sebutkan jenis-jenis campuran. Saya Bu, campuran ada 2 yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Betul sekali Mbak Nadia, terima kasih. Sekarang coba jelaskan apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan campuran heterogen. Saya Bu, campuran homogen itu campuran 2 jenis zat atau lebih yang dimana partikel-partikel penyusunnya itu tidak bisa dibedakan. Tapi kalau campuran heterogen itu campuran antara 2 jenis zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya itu masih dibedakan dengan yang lain. Itu dibagi juga menjadi 2 jenis yaitu koloid dan suspensi. Betul sekali Mbak Jelita, terima kasih. Sekarang Bu Guru minta sebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk larutan, koloid, dan suspensi. Saya Bu, larutan contohnya seperti larutan gula dan larutan sirup. Koloid contohnya susu dan suspensi contohnya kopi. Betul, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Tolong sebutkan perbedaan antara koloid, suspensi, dan larutan. Saya Bu. Jadi ciri-ciri koloid kalau dilihat dari makroskopis akan bersifat homogen dan dilihat dari mikroskop ultra akan bersifat heterogen dan sifatnya juga stabil, memiliki 2 fase agak keruh dan juga memiliki diameter 1 sampai 100 nanometer. Hanya dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Oke, terima kasih Mas Irgi. Terus yang tadi nomor 2, ciri-ciri dari suspensi. Saya Bu, Ya. ciri-ciri suspensi itu heterogen, keruh, terdapat 2 fase, dapat disaring dengan kertas saring biasa, terus tidak stabil, lalu memiliki partikel yang lebih besar dari 100 nanometer. Oke, sekarang yang larutan. Saya Bu, jadi ciri-ciri larutan itu bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, stabil, memiliki 2 fase, jernih, diameter partikel lebih kecil dari 1 nanometer, dan tidak dapat disaring. Terima kasih untuk jawabannya. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Yuk, sekarang kita lihat di LCD di depan ya. Di situ perhatikan gambar. Di situ apakah kalian tahu gambar apa yang ada di depan? Yang 3 itu. Terus apakah gambar yang di atas itu termasuk koloid? Dan pertanyaan apa yang muncul jika gambar tersebut masuk ke dalam koloid?
terdispersinya dan medium pendispersinya. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, nanti kita di sini akan melakukan praktikum atau eksperimen sederhana tentang jenis-jenis koloid. Kemarin sudah dibagi kelompoknya ya? Sudah. Nanti hari ini kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu siapkan buat praktikumnya. Jangan lupa alat dan bahannya ditaruh di meja masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dibagi sama dia. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 ini, kelompok 4. Sebelum praktikumnya dimulai, nanti Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Setelah LKPD dibagi, kalian mengambil peralatan yang digunakan untuk praktikum. Jelas ya? Jelas. Yuk, sekarang perwakilannya boleh mengambil peralatan dan bahan yang dibutuhkan buat praktikum. Jangan lupa LKPD-nya dilihat terlebih dahulu. Silakan kalian melakukan praktikum atau eksperimen sederhana, tapi jangan lupa LKPD-nya dibaca dan dicermati terlebih dahulu. Nah, percobaan yang kalian lakukan itu fase terdispersinya apa? Cair. Cair. Medium pendispersinya? Gas. Gas, ya, oke. Jangan lupa ditulis ya. Ya, Bu. Oke, dari yang praktikum kalian lakukan, fase terdispersinya itu apa? Fase terdispersinya gas. Medium pendispersinya? Cair. Oke. Jangan lupa nanti ditulis di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Oke ya. Dari yang praktikum yang kalian lakukan itu, fase terdispersinya apa? Padat. Medium pendispersinya? Cair. Jangan lupa ditulis di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Nah, ini yang kalian lakukan itu antara air dan minyak. Itu masuknya ke dalam apa? Suspensi. Coba ditambahkan dengan sabun. Nah, itu masuknya ke dalam apa? Koloid. Jadi antara air, minyak, dan sabun, koloid. Ya. Fase terdispersinya apa? Cair. Pendispersinya? Cair juga. Cair. Oke, jangan lupa ditulis di LKPD-nya. Ini berarti praktikum yang
terakhir Iya. nomor 5. Iya, iya coba. Diremes-remes. Hah? Kalau sudah disaring, coba disaring. Nah, oke. Sekarang berarti itu santan, larutan santan ya, santan. Santan masuknya ke dalam koloid. Nah, sekarang fase terdispersinya apa? Cair. Fase pendispersinya? Cair. Oke. Jangan lupa ditulis di LKPD-nya ya. Sudah selesai praktikumnya? Sudah. Kalau sudah, tadi jawaban atau hasil dari praktikum yang kalian lakukan ditulis di LKPD. Setelah itu, soal atau pertanyaan yang ada di LKPD silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kalian bisa lihat literasi dari bahan ajar yang kemarin Bu Guru share di grup WA sama link YouTube atau dari buku paket. Jelas ya? Jelas. Silakan sekarang dikerjakan. Itu jenisnya apa tadi? Parfum yang kelompoknya kamu, iya jenisnya parfum apa? Ya, aerosol cair. Yang lain bisa dicari di bahan ajar yang sudah Guru bagi atau di itu buku paket ya. cair gas kayak minyak apa namanya Bisa sabun. Oh iya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti kalian tentukan perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Sebelumnya, alat dan bahan yang sudah kalian gunakan tolong dikembalikan ke tempat semula. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, siapa yang akan mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nibati Ramadan. Perkenalkan nama saya Rumi Dayati. Perkenalkan nama saya Nabila Mulia Putri. Perkenalkan nama saya Alia Zakia. Saya Silan Syaira Putri. Yang pertama, rumusan masalah. Di sini ada 3 gambar, yaitu ada cat, asap, dan batu apung. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara membedakan koloid tersebut berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sebelum menjawab rumusan masalah, kita lihat dulu hasil data pengamatan kelompok kami. Yang pertama, kita menggunakan 5 bahan, yaitu parfum, busa sabun, dan body lotion, minyak plus sabun cair, dan santan. Parfum memiliki
jenis koloid yaitu aerosol cair, di mana fase terdispersinya yaitu cair dan mediumnya yaitu gas. Untuk busa sabun sendiri jenis koloidnya yaitu busa atau fluid, yang fase terdispersinya yaitu gas dan medium terdispersinya yaitu cair. Dan bagi lesson yaitu jenis koloidnya yaitu sol, fasenya yaitu padat dan mediumnya yaitu cair. Untuk minyak dan sabun jenis koloidnya yaitu emulsi cair, di mana fase terdispersinya yaitu cair dan medium terdispersinya yaitu cair. Untuk santan sendiri jenis koloidnya yaitu emulsi cair, fasenya yaitu cair dan mediumnya juga cair. Jawaban rumusan masalah. Jadi pada gambar sebelumnya terdapat ada cat, di mana cat memiliki fase terdispersinya yaitu padat dan medium terdispersinya yaitu cair. Jadi cat ini tergolong jenis koloid sol. Untuk asap sendiri fase terdispersinya yaitu padat dan medium terdispersinya yaitu gas. Jadi jenis koloidnya yaitu aerosol padat. Sedangkan batu apung sendiri fase terdispersinya yaitu gas dan medium terdispersinya yaitu padat. Jadi jenis koloidnya yaitu busa padat. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sistem koloid sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase terdispersi atau zat larutan dan medium terdispersinya yaitu pelarut. Keduanya terdiri dari tiga wujud, yaitu gas, cair, dan padat yang bersatu. Namun antara gas dan gas tidak membentuk sistem koloid karena bercampuran dengan homogen tetapi larutan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Sekarang ada lagi yang mau perwakilan mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Saya Bu. Ya, kelompoknya Mbak Jelita. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jelita Syafani. Perkenalkan nama saya Octavia Ramadhani. Perkenalkan nama saya Nadia Tularia. Perkenalkan nama saya Iqbal Ibni Fazal. Perkenalkan nama saya Ahmad Al-Qadirullah. Sebelumnya, sini ada rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara membedakan koloid, cat, asam, dan batu apung berdasarkan fase terdispersi dan medium terdispersinya. Sebelum kita membahas rumusan masalahnya, jadi kami akan mempresentasikan data hasil praktikum kami, yaitu kami menggunakan bahan yaitu parfum, busa sabun, hidrogi, minyak dan sabun cair, dan santan. Yang dimana parfum memiliki jenis koloid yaitu aerosol cair dan fase terdispersinya yaitu cair, medium terdispersinya gas. Sedangkan pada busa sabun jenis koloidnya yaitu busa, fase terdispersinya itu gas dan medium terdispersinya itu cair. Dan di hidrogi jenis koloidnya yaitu sol, fase terdispersinya padat dan medium terdispersinya cair. Dan minyak ditambah dengan sabun cair memiliki jenis koloid yaitu emulsi cair dan fase terdispersi cair, medium terdispersinya yaitu cair. Dan yang terakhir santan memiliki jenis koloid emulsi cair, fase terdispersinya cair dan medium terdispersinya cair. Setelah kami melakukan pengamatan praktikum, kami akan membuat jawaban rumusan masalah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita melakukan praktikum yang dimana kita menghasilkan jawaban yaitu koloid pada cat memiliki jenis sol dan fase terdispersinya padat, medium terdispersinya cair. Sedangkan
gas dan medium pendispersinya padat. Dan yang terakhir pada asap yang memiliki jenis koloid aerosol padat, fase terdispersi padat, dan medium pendispersi gas. Di sini dapat disimpulkan kami mempelajari tentang jenis-jenis koloid, yaitu koloid itu campuran heterogen dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 100 dengan sifat-sifat yang berada pada kisaran antara larutan dengan suspensi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Kami juga mengetahui bagaimana membedakan koloid dengan suspensi dan larutan. Di dalam kami melakukan pengamatan juga menentukan campuran mana yang termasuk ke dalam jenis koloid, suspensi, dan larutan. Dan pemahaman ini kami dapat membedakan jenis-jenis koloid dan memahami sifat-sifatnya. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari presentasi tadi, apakah dari kelompok 1, 2, dan 3, 4, 5 ada yang akan memberikan tanggapan? Saya Bu. Dari dua kelompok tadi yang sudah presentasi, menurut saya penjelasan mereka sudah cukup jelas, juga penyampaiannya pun sudah sangat baik, mudah dimengerti, tidak bertele-tele juga, dan juga on point. Terus desain dari kanvanya pun cukup kreatif, jadi saya bisa menikmatinya. Terima kasih Mbak Zahra. Setelah melakukan pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis koloid, Bu Guru minta dari perwakilan kelas 11 IPA 1 tolong simpulkan pembelajaran hari ini. Saya Bu, jadi kesimpulan yang dapat saya hari ini yaitu jenis-jenis koloid dapat dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang pertama yaitu jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat dinamakan sel padat seperti perunggu. Yang kedua yaitu jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair dinamakan sol seperti tinta. Yang ketiga yaitu jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas dinamakan aerosol padat seperti asap. Yang keempat yaitu jika fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat dinamakan emulsi padat seperti keju. Yang kelima yaitu jika fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair yaitu dinamakan emulsi cair seperti susu. Yang keenam yaitu jika fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas dinamakan aerosol cair seperti kabut. Yang ketujuh yaitu jika fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat dinamakan busa padat seperti batu apung. Dan yang terakhir jika fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair dinamakan busa atau buih seperti buih sabun atau sampo. Terima kasih buat Mbak Azilia. Ya, jadi nanti jenis-jenis koloid itu berdasarkan pada fase terdispersi dan fase pendispersinya. Apabila fase terdispersinya padat, fase pendispersinya padat, nanti jenisnya yang dinamakan dengan sol padat. Biasanya contohnya nanti kaca berwarna. Sedangkan fase terdispersinya padat, fase pendispersinya cair, nanti yang dinamakan dengan jenisnya sol. Kalau padat dengan gas berarti yang namanya aerosol, cair dengan gas namanya aerosol cair, cair dengan padat namanya emulsi padat, contohnya itu keju. Sedangkan cair dengan cair yang dinamakan emulsi yang sudah kalian tadi praktekkan santan. Terus yang terakhir gas dan padat, busa padat yang dinamakan contohnya itu batu apung. Sedangkan fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair yang dinamakan busa atau buih. Seperti yang tadi sudah kalian lakukan ketika praktikum. Nah, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian pada pokok bahasan jenis-jenis koloid, ya, Bu Guru sudah share di grup kelas itu ada post test atau tes sumatif
untuk jenis-jenis koloid, dan ada angket motivasi. Bu Guru minta tolong dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita lihat hasilnya, hasil evaluasi yang kalian kerjakan. Nah, di situ alhamdulillah nilainya tidak ada yang di bawah KKM. Kalian semua sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, yang Bu Guru mau tanyakan, bagaimana perasaan dan pemahaman kamu pada pembelajaran hari ini? Saya Bu, tentunya saya merasa senang karena saya bisa menambah ilmu, dan pada pembelajaran kali ini saya merasa mudah dalam memahami materi jenis-jenis koloid karena saya langsung mempraktekannya, dan saya merasa senang karena bisa dalam pembelajaran kali ini saya bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman saya. Terima kasih atas tanggapannya Mas Dika untuk pembelajaran hari ini. Buat minggu depan, Bu Guru minta tolong kalian pelajari sifat-sifat koloid dan cara membuat koloid. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Guru minta tolong ketua kelas untuk berdoa. Bersiap. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi